بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Anak-anakku semuanya, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 12. Yang akan saya sampaikan materi pada kesempatan ini adalah tentang tanggung jawab. Silakan perhatikan materi selanjutnya akan saya sampaikan dalam pembelajaran video kali ini. Selamat menyaksikan. Dalam pembelajaran ini, seluruh siswa harus mampu menjelaskan yang berkaitan dengan satu, Islam dan tanggung jawab, kemudian makna tanggung jawab, dan juga hikmah tanggung jawab. Selanjutnya berikut ini dan jelaskan makna dan maksud dari gambar tersebut. Gambar 3.1 itu maksudnya apa? Kemudian gambar 3.2 juga maknanya apa? Gambar 3.3 juga itu kalian bisa jelaskan. Kemudian gambar 3.4 juga memiliki arti dan makna seperti apa. Silahkan kalian jelaskan dalam pemikiran kalian dan tuliskan di buku pelajaran kalian masing-masing. Baiklah anak-anakku sekalian, kalau kita berbicara tentang Islam dan tanggung jawab, tentu semua orang memiliki tugas dan juga memiliki kewajiban, kemudian juga berharap bahwa semua orang sukses di dunia dan juga sukses di akhirat. Dalam catatan sejarah ulama terdahulu diriwayatkan bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam suatu salat tahajudnya membaca Quran surat As-Saffat ayat 22 sampai 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Uhsyurul ladzina dzalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillahi fahduhum ila siratil jahim waqifuhum innahum mas'ulun. Kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengulangi ayat tersebut beberapa kali karena merenungi besarnya tanggung jawab seorang pemimpin. Dalam riwayat lain, Umar bin Khattab radhiyallahu an mengungkapkan besarnya tanggung jawab seorang pemimpin di akhirat nanti dengan kata-katanya yang sangat terkenal, seandainya seekor keledai terperosok di kota Baghdad, niscaya Umar akan dimintai pertanggungjawabannya. Seraya ditanya mengapa tidak meratakan jalan untuknya. Itulah dua dari ribuan contoh yang pernah dilukiskan para sahabat atau ulama tentang tanggung jawab pemimpin
di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud dengan tanggung jawab itu adalah bukan seperti yang sering kita dengar, aku yang jawab, kamu yang nanggung. Kebanyakan orang mengelak untuk bertanggung jawab karena lebih mudah untuk mengelak atau menghindari daripada menerima tanggung jawab itu sendiri. Memang lebih mudah menggeser tanggung jawab daripada berdiri dengan berani dan menyatakan dengan tegas bahwa ini adalah tanggung jawab saya. Banyak orang yang senang melempar tanggung jawabnya kepada orang lain, seperti peribahasa lempar batu sembunyi tangan. Seseorang yang lepas tanggung jawab suka mencari kambing hitam untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari perilakunya yang merugikan orang lain. Sebagai salah satu contoh, ketika ada seseorang yang melakukan tabrak lari dan kabur karena menghindari kesalahan yang dibuatnya. Apakah orang tersebut layak disebut orang yang bertanggung jawab? Bagaimanapun juga tanggung jawab menjadi nomor satu di dalam kehidupan seseorang. Dengan bertanggung jawab, kita akan mendapat kepercayaan orang lain, selalu tepat melaksanakan sesuatu, dan mendapatkan hak dengan sewajarnya. Dan seringkali orang tidak bertanggung jawab karena hal-hal yang sepele, yang sudah menjadi kebiasaannya. Jika kita melalaikan tanggung jawab, kualitas diri kita pun akan rendah. Oleh karena itu, tanggung jawab adalah suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan, karena tanggung jawab adalah menyangkut orang lain dan juga diri kita sendiri. Perhatikan makna tanggung jawab. Tanggung jawab menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Sehingga bertanggung jawab menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab dalam konteks individu adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai wujud dari kesadaran akan kewajibannya. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang bertanggung jawab. Disebut demikian karena manusia selain merupakan makhluk individual dan makhluk sosial, juga merupakan makhluk Tuhan yang Maha Esa. Manusia memiliki tuntutan yang besar untuk bertanggung jawab, mengingat ia mementaskan sejumlah peranan dalam konteks sosial, individu atau teologis. Yang kedua adalah dalam konteks sosial. Manusia merupakan makhluk sosial. Ia tidak dapat hidup sendirian dengan perangkat nilai-nilai selera sendiri. Nilai-nilai yang diperankan seseorang dalam jaminan sosial harus dipertanggungjawabkan, sehingga tidak mengganggu konsensus nilai yang telah disetujui bersama. Nah, masalah tanggung jawab dalam konteks individual berkaitan dengan konteks teologis. Manusia sebagai makhluk individu, artinya manusia harus bertanggung jawab terhadap dirinya, seimbang jasmani dan rohani, dan harus bertanggung jawab terhadap Tuhannya sebagai penciptanya. Nah, tanggung jawab terhadap dirinya akan lebih kuat intensitasnya apabila ia memiliki kesadaran yang mendalam. Tanggung jawab manusia terhadap dirinya juga muncul sebagai akibat keyakinannya terhadap suatu nilai. Demikian pula tanggung jawab manusia terhadap Tuhannya. Manusia sadar akan keyakinan dan ajarannya. Oleh karena itu, manusia harus menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Yang ketiga adalah tanggung jawab dalam konteks pergaulan manusia adalah keberanian. Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang berani menanggung resiko atas segala yang menjadi tanggung jawabnya.
Ia jujur terhadap dirinya dan jujur terhadap orang lain, tidak pengecut dan mandiri. Dengan rasa tanggung jawab, orang yang bersangkutan akan berusaha melalui seluruh potensi dirinya. Selain itu juga, orang yang bertanggung jawab adalah orang yang mau berkorban demi kepentingan orang lain. Adapun bentuk-bentuk tanggung jawab adalah: satu, tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Dan tanggung jawab terhadap dirinya sendiri ini adalah menentukan kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Keluarga merupakan masyarakat kecil. Keluarga terdiri dari suami, istri, ayah, ibu, anak-anak, dan juga orang lain yang menjadi anggota keluarga. Tiap anggota keluarga wajib bertanggung jawab kepada keluarganya. Tanggung jawab ini adalah menyangkut nama baik keluarga, tetapi tanggung jawab juga merupakan kesejahteraan, keselamatan, dan juga kehidupannya. Yang ketiga adalah tanggung jawab terhadap masyarakat. Pada hakikatnya manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk sosial, karena membutuhkan manusia lain, maka ia harus berkomunikasi dengan manusia yang lainnya. Sehingga dengan demikian, manusia di sini merupakan anggota masyarakat yang tentunya mempunyai tanggung jawab seperti masyarakat yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Suatu kenyataan lagi bahwa tiap manusia, tiap individu adalah warga negara suatu bangsa. Dalam berpikir, berbuat, bertindak, atau bertingkah laku, manusia tidak dapat berbuat semuanya sendiri. Bila perbuatan itu salah, maka ia harus bertanggung jawab kepada negara. Kemudian yang selanjutnya adalah tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan menciptakan manusia di muka bumi ini bukanlah tanpa tanggung jawab, melainkan untuk mengisi kehidupannya. Manusia mempunyai tanggung jawab yang langsung terhadap Tuhannya, sehingga tindakan manusia tidak bisa lepas dari hukum-hukum Allah yang dituangkan dalam berbagai kitab suci melalui berbagai macam agama. Pelanggaran dari hukum-hukum tersebut akan segera diperingatkan oleh Allah, dan juga dengan peringatan yang keras pun manusia masih juga tidak menghiraukan, maka Tuhan atau Allah akan melakukan kutukan kepada manusia. Sebab dengan mengabaikan perintah-perintah Allah, berarti mereka meninggalkan tanggung jawabnya yang harusnya dilakukan manusia terhadap Tuhannya sebagai penciptanya. Bahkan untuk memenuhi tanggung jawab, manusia perlu pengorbanan. Adapun hikmah tanggung jawab adalah: satu, mendapatkan kepercayaan orang banyak. Kemudian yang kedua, mendorong pelaku dan pemangku kepentingan untuk lebih mudah dan cepat sukses. Yang ketiga, memberikan dampak lebih besar, lebih kuat, nyaman, dan aman dalam menghadapi permasalahan yang harus diselesaikan. Yang keempat, mendapatkan penghargaan oleh masyarakat. Kemudian yang kelima, dapat mempertimbangkan sebab akibat dan dampak dari perbuatannya di masyarakat. Seperti biasa, di akhir pembelajaran ini kalian harus mengerjakan tugas-tugas yang harus diselesaikan. Dalam materi ini, tugas kalian adalah: satu, carilah kisah teladan dari sikap tanggung jawab orang-orang yang sukses, kemudian kisahnya diketik rapi, kurang lebih dalam 2 halaman folio atau A4.
Kisah tersebut bisa kalian ambil dari sejarah kehidupan para nabi, para sahabat, atau para ulama. Kemudian yang kedua, sebutkan beberapa bentuk tanggung jawab dan kalian jelaskan. Yang ketiga, ceritakan pengalaman yang menunjukkan sikapmu yang kurang bertanggung jawab di masa lalu. Cobalah renungkan apa yang seharusnya kamu lakukan pada waktu itu. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan insya Allah kita akan berjumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Dan sebelum saya akhiri, seperti biasa, karena ini masih dalam kondisi COVID-19 masih merajalela di Indonesia, saya berpesan, perhatikan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas, selalu pakai masker, selalu cuci tangan, selalu jaga jarak, dan juga jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita tetap dalam lindungannya dan kita tetap dalam aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama, negara. Dan akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.